Kita tidak berbicara era presiden siapa-siapa, tapi yang jelas baterai kunci kendaraan listrik mayoritas di Indonesia. Iya. Dan harus, bahan bakunya di sini. Bahan bakunya di sini harus agar lebih murah. Nah, namanya Zuzu, Vespa juga, ya bentuknya ya, persis sama, ya, cuma 19.900.000. Oke. Jadi artinya ini satu gambaran bahwa saat ini secara harga kita di listrik masih jauh dibanding konvensional. Oke, balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bincang-bincang tentang kendaraan masa depan bersama Mas Budi Askandar. Kita udah bicara tentang sisi efisiensi kendaraan masa depan, yaitu kendaraan listrik dibanding dengan kendaraan konvensional. Nah, saya juga pengen tahu sebenarnya tentang teknis proses pengisian dan pergantian baterai. Karena yang saya tahu, Mas Budi ya, core dari atau inti dari kendaraan listrik itu kan baterai. Jadi kalau kendaraan umum itu mesinnya rusak harus diservis gitu ya. Demikian juga dengan kendaraan listrik. Baterainya rusak ya nggak bisa jalan kendaraannya. Nah tadi ada suatu sistem swap tadi yang memfasilitasi proses penggantian baterai. Tapi perlu di-mention dulu nih Mas Budi. Apakah semua sistem kendaraan listrik menggunakan sistem itu atau memang masih ada sistem lain yang berjalan nih untuk kendaraan listrik? Silakan Mas Budi. Oke, thank you. Pertanyaannya bagus banget nih Mas Rizal. Bicara tentang teknologi baterai ya, semuanya sebenarnya pada dasarnya adalah sama. Pada dasarnya sama Mas Rizal. Jadi baterai ini merupakan komponen-komponen yang bila disetrum oleh listrik akan terisi energi. Nah, baterai inilah nanti akan menggerakkan kendaraan. Ya, betul sekali ya. Nah, ini ibaratnya sebagai bensinnya, kan gitu ya. Secara umum saya lihat kebanyakan listrik yang dipakai memang menjadi tenaga utama. Nah, dalam masa seperti ini tentunya standarnya adalah ngecas atau isi baterai itu seringnya di rumah. Seringnya di rumah nih. Bisa di rumah dilakukan di rumah. Ini kita bicara umumnya di rumah. Kenapa di rumah? Ya, sedikit yang di luar. Di luar maksud saya mungkin di kantornya, mungkin di tokonya, tapi atau sedikit. Di tempat-tempat umum ya. Dan lebih banyak dirubah. Kenapa? Karena ngecas baterai ini kapasitas untuk menggerakkan kendaraan ini itu nggak sebentar. Butuh waktu yang cukup lama ya. Motor lah kita bicarakan saat ini adalah kurang lebih sekitar 5 jam. Ya, dari 0 sampai full. Dari 0 sampai full 5 jam. Kalau dia ngecas di tempat di luar rumah gitu ya, rasanya nggak efisien banget. Iya, nunggunya terlalu lama ya. Betul. Kecuali bekerja ditaruh di kantor dicas. Betul. Nah, betul. Dan itu pun jarang sekali ya. Itu untuk orang kantoran. Kebanyakan sih mereka di rumah. Mereka cas sambil tidur lah. Ya, sambil istirahat dia cas ya, dikasih waktu 5 jam udah penuh, tek mati gitu ya kan. Stop. Nah, dalam masa seperti ini artinya ada satu kendala lagi. Jarak yang ditempuh standar lagi itu adalah 60 kilo yang saya bilang. Balik lagi tadi ya. Ya, pada saat dia pakai lagi habis. Belum waktunya sampai ke rumah balik. Udah habis, ya kan? Nah, itu problem yang dikhawatirkan masyarakat kalau ingin memakai. Nah, di sini swap energi ya, ini punya pemikiran ya untuk melakukan sesuatu yang menjadi kalau dibilang solusi lah ya, solusi untuk hal yang merepotkan ini. Jadi disiapkanlah stasiun-stasiun ya yang sudah terisi dengan baterai-baterai yang full. Iya, tinggal tuker. Jadi punya si pemilik ini diambil
Ya, diambil oleh swap, diisi, yang punya swap diambil oleh dia. Dan tukar-tukar gitu. Nah, ini satu kelebihan yang membuat saat ini menjadi acuan lebih efisien ya. Jadi lebih banyak. efektif. Betul. Ya. Contoh aja. Misalnya kayak Mas Rijal nih, ya kan? Pengen buru-buru nih, ya. Ke kantor nih, ya. Ada meeting lagi. Waduh, ya kan. Baterai belum dicas nih. Baterai udah penuh. Baterai udah penuh. Oke. Tapi jalan habis. Oke. Gimana jadinya? Iya, Tinggal tuker, Tuker. jalan lagi. Nah, yang standar ya. Tanpa bayar itu ya waktu tuker ya? Iya, nggak ada bayar. Nggak ada bayar. Datang ke tempat penukaran, Iya. ambil, taruh, Iya. berangkat lagi. Iya. Itu makanya dipermudah ya oleh si swap ini ya. Nah, bayangkan kalau ada motor listrik yang kondisinya ngecas dan tiba-tiba penuh, dia mau jalan kantor, di tengah jalan mati dan ada meeting lagi. Oke. Dia akan kerepotan. Jangankan ada meeting, nggak ada meeting aja kita lagi jalan. Udah kesal ya, nunggu. Ini kan, iya, repot juga kan. Iya. Tapi saya dengar beberapa apa ya, maksud saya beberapa termasuk PLN juga akan menyediakan itu ya untuk beberapa tipe baterai ya. Baik. Yang tentunya motornya pun harus sama ya gitu. Nah, tapi sementara ini swap dengan smoothnya ini sudah memfasilitasi itu ya. Udah. Oke. Gitu. Nah, Mas Budi, ini tadi udah mulai disinggung-singgung nih tentang peran negara secara tidak langsung bahwa PLN akan memfasilitasi atau menyiapkan tempat-tempat pengisian. Betul. Mungkin sistemnya bukan hanya ngisi nunggu sekian jam full, atau mungkin nanti difasilitasi juga dengan cara swap sistem ini atau mekanisme swap apakah ini. pertukaran dan segala macam ya. Betul. Nah, ini yang kita tunggu nih. Nah, berbicara tentang sistem tadi, saya dengar kan Mas Budi juga udah berkeliling nih. Pengen dong cerita pengalaman di tempat-tempat yang Mas Budi lihat, bagaimana perkembangan kendaraan listrik di sana dan bagaimana infrastrukturnya sehingga mereka merasa sudah comfort dengan menggunakan kendaraan listrik itu, Mas Budi. Kalau dibilang keliling nggak juga sih. Low profile biasa. Dengar-dengar ya, dengar-dengar kondisinya ketepatan sih kemarin ya tahun lalu. Saya ke Prancis. Ya, kan mulai satu negara dibuka. Di sana saya pada saat lagi senggang gitu ya, sama teman-teman juga ngeliat gitu ya. Ini kayak mobil listrik gitu ya. Itu apaan ya di pinggir tempat parkiran tuh kok ada tiang gitu ya. Langsung aja saya lihat ini listrik gitu ya. Nah, itu saya lihat di satu lokasi yang bukan hanya di situ gitu. Jadi hampir setiap parkir di pinggir jalan loh itu selalu udah tersedia. Sudah tersedia. Iya. Alat charge. Iya. Dan itu tidak apa ya, kalau saya katakan tidak khawatir terhadap situasi kondisi yang terjadi ya, misalnya daerah rawan atau ini udah umum gitu. Jadi saya lihat ini daerahnya daerah apa ya, kalau saya bilang kalau ya begitulah ya. Ya kondisinya kalau ada yang iseng tinggal tarik atau apa, di sana nggak ada. Ya. Jadi itu hal yang udah kayak hal biasa. Ya, saya dengan kondisi ini udah punya image bahwa hampir negara Eropa pasti juga akan melakukan hal yang sama. Apalagi kalau dikondisikan mereka sudah sangat serius dengan go green-nya ya. Go green-nya ya. Jadi mengurangi itu. Iya, bisa kebayang tuh Mas Budi kalau bawa kendaraan listrik, the charge-nya udah berkurang nih gitu kan? Iya. Tinggal parkir di mana aja udah pasti ada tempat pengisian ya. Dan jika itu terjadi di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia, waduh, nggak ada rasa takut lagi tuh ya. Nggak ada ini ya, polusi. Nggak ada polusi juga. Nggak ada polusi. Nggak ada polusi karena semuanya gitu ya. Bahkan kalau memang sistem pengisiannya lebih praktis lagi, tinggal tukar baterai aja gitu, nggak perlu ada rasa khawatir nunggu ngecas. Kalau ngecas, bisa nih kita duduk-duduk ngopi-ngopi gitu ya, nunggu berapa jam, sejam, 2 jam. Kalau waktu itu ya, ternyata di sampingnya ada juga fasilitas tukar baterai ini gitu kan, ya, luar biasa. Dan itu akan terjadi di Indonesia. Harus terjadi. Dan akan terjadi ya. Harus, karena kenapa? Kemarin
jujur saya mewakili Smooth di sini. Oke. Ya. Bukan mewakili dalam arti apa, karena saya salah satu dealer lah ya. Oke. Gitu. Dan saya mengutamakan ini karena saya purna jualnya lebih bagus. Oke. Kemarin ini kita yang cukup lumayan besar memberikan fasilitas dalam acara besar negara G20. Oke. Yang di Bali. Untuk penggunaan kendaraan kendaraan listrik, mobil dan motor. Dan untuk kondisi ini justru yang saya lihat bahwa Indonesia, Pak Jokowi presiden kita serius untuk jadi fasilitas salah satunya pasukan keamanan yang mengawal tamu negara ya, dan lain-lain yang berhubungan dengan transportasi. Sudah menggunakan kendaraan listrik. Jadi artinya ini menggambarkan bahwa sudah arah kita ke sana. Sudah waktunya ini akan Baik. Brightest bisa dibayangkan kan potensi kendaraan listrik sebagai kendaraan masa depan. Bukan kita berbicara masalah membandingkan bensin ke listrik, tidak, tapi kita berbicara realita aja. Ya, Mas. Betul banget. Bahwa bahan bakar yang memang semakin menipis, kan harga dia bahan mahal, bakar yang tidak bisa dibuat ya. Iya. Makin lama makin habis ya. Betul. Akhirnya menuju ke yang lebih efisien, kelistrikan. Listrik ya. By the way, itu baru cerita di Prancis. Saya dengar di Jerman juga Anda melakukan survei. Apakah di negara tersebut juga sama Mas? Sama ya. Sama ya. Makanya tadi Anda menyimpulkan bahwa di Eropa sudah dipastikan seperti itu ya. Jadi yang Anda lihat di Prancis, di Jerman kondisi seperti itu, sehingga berkesimpulan negara Eropa seperti itu. Betul sekali. Di Asia juga saya pikir sudah ada ya, di negara-negara maju ya. Di Jepang, Korea sudah pasti ya, menurut saya. Karena kenapa? Kita sama-sama lah. Perekonomian saat ini di Asia kan dikuasain oleh Cina ya. Nggak menutup mata bahwa komponen-komponen dasar dari semua merek ya itu banyak dibuat di sana. Dan mobil listrik komponen-komponennya juga berasal dari sana. Tapi satu hal yang pasti, dan ini yang lagi dipertahankan sama pemerintahan kita nih, baterai harus dibuat di Indonesia. Itu dia. makanya itu salah satunya Pak Jokowi dengan Tesla kan? Iya, betul. Itu key point ya. Iya. Bahwa industri Tesla sudah. Kita tidak berbicara era presiden siapa-siapa, tapi yang jelas baterai kunci kendaraan listrik mayoritas di Indonesia. Iya. Dan harus, bahan bakunya di sini harus agar lebih murah. Nah, kan mudah-mudahan gitu. Jadi era mau kendaraan listrik juga lebih murah di Indonesia. Betul. Dan konsumsinya juga kita sama-sama tahu Indonesia cukup ini ya. Terakhir nih Mas Budi, sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrolan ini pertanyaan yang ada di kepala saya. Mudah-mudahan nanti Brightest kalau ingin bertanya boleh nonton di podcast YouTube-nya Radio Bright Streaming ya. Kemudian boleh lempar pertanyaan, nanti Mas Budi punya kewajiban untuk menjawab. Siap. Pertanyaan yang satu dari saya. Seberapa mahalkah kendaraan listrik itu dibanding dengan kendaraan konvensional? Bahasa saya konvensional yang menggunakan bensin. Silakan Mas Budi. Oke. Gini loh Mas, ya kalau bicara mahal. Ini kalau masalah harga sensitif nih, termasuk saya. Bulanan pas-pasan. Paling bisa sampai ini. Kalau bicara harga secara teknologi, setahu saya sih ya. Setahu saya teknologi itu murah ya. Oke. Bagaimana ini perbandingannya dan bagaimana ke depannya? Saya sih sebagai pemain yang memasarkan ya. Saya punya pengalaman. Ya, pengalaman dulu di handphone sih sebenarnya. Ya, jadi di handphone itu setahu saya awalnya itu orang kondisinya
apa namanya Karena terbatas produknya ya, pertama itu. teknologinya waktu itu pada saat itu dianggap canggih. Iya, gitu ya. padahal masih inilah, masih apa ya, masih belum begitu halus lah Iya, gitu iya. loh. Belum Outputnya masih kasar lah ya. Betul. Ya kita tahu dulu Harganya handphone mahal ya. dulu bukan handphone malah bag gitu ya. Iya, itu iya, harganya iya. udah mahal banget itu. Mobile phone dulu Iya, bahasanya. buat perang loh itu. Iya, buat mobile perang. phone. Iya. Iya. Nah, masuk lagi eranya handphone. Kalau nggak salah di Indonesia waktu itu dimulai oleh Nokia ya. Iya, ketika antena udah mulai di dalam handphone ya. Iya, betul. Jadi lebih praktis. Betul. Tapi baterainya besar. Baterainya besar. Tapi kapasitasnya paling hanya 3 jam. Oh iya. Dulu saya pernah punya dan pakai 3 jam. Isi lagi. Jadi saya harus punya 5 dulu baterai. Nah, selanjutnya mulai deh ke arah yang teknologi lebih canggih. Dan sampailah saat ini. Ya, di mana handphone itu sekarang Bisa kuat berhari-hari. satu handphone untuk berbagai urusan. Iya. Gitu loh. Mau transaksi, penjualan, Uang apapun digital juga. ada di situ ya. Iya, komunikasi ya kan, medsos segala macam. Nonton apapun ada di situ. Harganya cuma 1 juta Iya, dibanding yang dulu ya. Iya, iya. Nah, dengan gambaran seperti ini artinya ya, ini ada juga yang lain ya, tipe produk yang lain yang mirip secara teknologi. Saya optimis ke depannya justru cukup mungkin akan bisa Harganya murah ya, Iya. listrik ya. Iya, betul. Untuk saat ini apakah dianggap mahal atau murah? Saat ini kalau saya melihat murah dibanding konvensional. Karena secara efisiensi back to back dihitung per kilometer jauh lebih murah. Iya, dan harganya juga. Harga Setahu jualnya- saya motor-motor yang saat ini memakai bensin di atas 20. Iya, ada ya sekian. Iya toh? Iya. Paling beberapa tipe yang 18-an juta ya. Nah, untuk yang motor listrik kan di bawahnya itu. Malah kalau nggak salah ada satu tipe yang kondisinya market penjualannya itu yang klasik lah ya, Iya. Vespa ya. Vespa itu sekarang harganya 40-an deh kalau nggak salah. On the road kalau nggak salah 42. Nah, saya nggak ngerti lah itu ya kan. Dan itu bensin lagi ya. Dengan tipe yang sama, tipikal yang sama, dengan kondisi yang sama, ukuran yang sama ya, Secara fisik ya. setengahnya. Oh, secara fisik ukuran Iya. semacam ya. Contoh, kami mengeluarkan satu tipe dari merek semut ya, namanya Zuzu, Vespa juga, ya bentuknya, Bentuknya ya, percis sama, Oke. ya, cuma 19.900.000. Oh, oke. Jadi artinya ini satu gambaran bahwa saat ini secara harga kita di listrik masih jauh dibanding konvensional. Baik. Mas Budi, banyak sudah kita diberitahu, diceritakan tentang kendaraan masa depan Siap. listrik. Dengan segala plus minus, kelebihan dan kekurangannya, pastinya kendaraan listrik akan berkembang. Berkembang. Makin berkembang, Iya. makin berkembang seperti Mas Budi sampaikan Iya. di dunia teknologi handphone. Iya. Dari sebesar apa handphone Iya, mobile, iya. kemudian sampai multifungsi Iya, kegunaan dari dengan harga handphone yang ya. sangat murah. Bahkan kita bisa internetan, web apa di situ, kirim email, kirim apa, kirim uang, semuanya di satu tempat. Demikian juga dengan kendaraan listrik. Betul. Jangan-jangan besok bertransaksi di atas kendaraan listrik aja. Oh, iya, betul. Itu betul, yang betul. pasti salah satunya koneksitasnya hampir semua bisa ngecas di situ. Iya. Bisa Baik, ngecas baterai di situ. Baik. Gitu. Oke. Kalau kehandalannya saya sedikit tambahkan, saat ini nggak perlu dikhawatirkan Nggak perlu karena dikhawatirkan. saat ini salah satu perusahaan yang besar ya, Oke. yang sudah online lah ya, Oke. ya Gojek online ya, Oke. ya kita tahu Grab ya. Sudah mulai menggunakan kendaraan Iya, listrik ya. betul. Dan kehandalannya bisa terbukti dari mereka yang menggunakan itu rata-rata si drivernya itu 300 kilo per hari. Oke. Itu salah satu. Nanti akan Terus semakin di- banyak terus tempat di- nah. tempat penggantian baterai, Betul, pengisian baterai sehingga betul, memudahkannya. betul. Makanya saya lagi berpikir nih, kalau nanti habis Lebaran pulang kampung bisa nggak pakai motor listrik, saya akan bercerita banyak kepada Brightest pengalaman saya menggunakan kendaraan listrik pulang kampung. Tapi saya lagi mikir kampung saya di mana.
muter aja nyampe kok, Pak. Oke, brother, itu bincang-bincang seru saya bersama Mas Budi Askandar. Beliau sekarang sebagai pelaku kendaraan listrik. Tadi beliau sudah mention bahwa sebagai salah satu dealer dari brand Smooth. Ya. Saya dulu waktu di-mention sama Mas Budi, ini kita kendaraannya mereknya Smooth. Saya pikir Smooth, SEMUT. Smooth, wah semut rangrang apa semut. Ternyata Smooth dalam bahasa Inggris. Ya Mas Budi Iya. SMOOT. Iya. Enggak pakai H. Oh. Smooth aja. Okay. Smooth. Supaya saya nggak salah nih Mas Budi. Kan malu-maluin, saya pikir Smooth. Oke, brothers, itu bincang-bincang saya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di podcast saya, atau bisa juga langsung menghubungi Mas Budi. Mau tanya langsung atau mau beli langsung kendaraan-kendaraan yang ada di Mas Budi, boleh. Mas Budi, boleh di-mention kontak personnya atau gimana? Atau boleh berhubungan dengan saya aja sebagai... Lebih bagusnya begitu. Nah, Mas Budi. Boleh, lewat Mas Rizal aja. Aduh, Mas Rizal, handphone saya. Aduh, tentunya, mudah-mudahan banyak order sehingga saya dapat. Baik, brothers, itu bincang-bincang santai saya bersama Mas Budi Askandar. Jangan lupa nonton podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.